Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Nenek Gayung, kutukan air kehidupan. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, ada sebuah mitos yang ditakuti oleh penduduk setempat. Mereka percaya bahwa di malam-malam tertentu, terutama ketika gerimis turun, akan muncul sosok seorang nenek tua yang membawa gayung dan ember. Sosok itu dikenal sebagai Nenek Gayung, penghuni gaib yang diyakini datang untuk menjemput nyawa. Menurut cerita orang tua, Nenek Gayung dulunya adalah seorang juru mandi jenazah yang sangat dihormati. Namun setelah kematian anak tunggalnya secara tragis, ia menjadi pendiam dan sering terlihat berjalan di sekitar desa membawa gayung dan ember. Suatu hari ia ditemukan tewas tenggelam di sumur tua, diduga bunuh diri karena tidak sanggup menahan duka. Sejak saat itu penampakannya sering dilaporkan muncul, terutama di malam gerimis. Konon ia akan mengetuk pintu rumah orang yang akan meninggal dunia. Barang siapa yang melihatnya, diyakini bahwa ajalnya sudah dekat. Rani, seorang remaja berusia 17 tahun, tidak pernah percaya dengan cerita Nenek Gayung. Suatu malam ketika gerimis mulai turun, ia pulang larut malam setelah belajar kelompok di rumah temannya. Jalanan sepi, hanya ada suara rintik hujan dan angin yang berdesir. Saat melewati jalan kecil menuju rumahnya, Rani melihat seorang nenek tua berdiri di bawah pohon besar. Nenek itu memegang gayung dan ember berisi air yang memantulkan kilauan samar di bawah cahaya lampu jalan. Wajah nenek itu tertunduk, rambutnya panjang dan basah, menutupi sebagian besar wajahnya. Ketika Rani memanggilnya, ia tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepalanya perlahan, menunjukkan wajah pucat dengan mata yang kosong. Tiba-tiba ia menyodorkan gayung ke arah Rani. Rani mundur dengan panik. Ia mencoba berlari, tapi langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya mencengkram kakinya. Saat ia menoleh ke belakang, nenek itu sudah tidak ada. Sejak malam itu, Rani mulai mengalami mimpi buruk. Ia sering bermimpi berada di tengah kuburan, dikelilingi suara gemericik air yang menakutkan. Dalam mimpinya, Nenek Gayung selalu muncul dengan ember dan gayungnya, mencoba menuangkan air ke tubuhnya. Rani mulai merasa tubuhnya lemas, sering sakit-sakitan, dan wajahnya terlihat semakin pucat. Keluarganya membawa dia ke dokter, tapi hasilnya selalu normal. Salah satu tetangga yang mengetahui kondisi Rina menyarankan agar mereka menemui seorang dukun. Sang dukun mengatakan bahwa Rani telah menerima air kehidupan dari Nenek Gayung, yang sebenarnya adalah simbol penjemputan nyawa. Untuk menghindari kematian, Rani harus melakukan ritual di sumur tua tempat Nenek Gayung ditemukan tewas. Malam itu Rani dan keluarganya pergi ke sumur tua dengan membawa sesajen. Mereka mengikuti semua arahan dukun, tapi suasana semakin mencekam. Angin tiba-tiba tertiup kencang, dan dari dalam sumur terdengar suara tawa mengerikan. Tiba-tiba sosok Nenek Gayung muncul di belakang mereka, memegang ember yang penuh dengan air hitam. Ia mendekati Rina dan berkata, "Air ini sudah kau terima. Waktumu sudah tiba, nak." Sebelum ada yang bisa berbuat apa-apa, Nenek Gayung menyiramkan air dari embernya ke tubuh Rani. Dalam hitungan detik, tubuh Rani kaku dan jatuh ke tanah. Ketika keluarganya mencoba membangunkannya, Rani sudah tidak bernyawa.
Setelah kejadian malam itu, rumor tentang nenek gayung semakin menyebar di kampung. Warga percaya bahwa siapapun yang bertemu dengannya tidak akan bisa lari dari ajal. Hingga kini jalan kecil tempat Rani bertemu nenek gayung tetap sepi, terutama saat gerimis turun. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.